Selamat siang. Kali ini saya Lilis Wiranti sedang berada di Istana Gebang, tepatnya di Kota Blitar. Nah, jadi Istana Gebang sendiri adalah rumah kecil dari Soekarno, yaitu Presiden pertama Indonesia. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, yuk ikuti aku. Nah, jadi teman-teman, untuk masuk ke Istana Gebang, kalian hanya perlu uang 4.000 aja untuk satu orang. Jadi kalian bisa merasakan sejarah-sejarah Indonesia atau masa kecil Soekarno pada masa dahulu. Yuk, datang ke sini. Istana Gebang adalah rumah keluarga Soekarno di Kota Blitar yang menjadi salah satu saksi penting perjalanan hidup Bung Karno. Di rumah inilah Bung Karno menghabiskan sebagian masa remajanya ketika tinggal bersama ayahnya, Raden Sukemi Sosrodihardjo, yang saat itu bertugas sebagai guru di Blitar. Jadi teman-teman, kali ini saya sudah berada di rumah Istana Gebang dan saat ini saya akan memasuki sama orang dari Ibunda. Ruangan ini adalah kamar tidur tamu wanita. Pada masa dahulu, kamar ini dijadikan oleh keluarga dari Ibu Soekarno atau Presiden pertama di Indonesia sebagai tempat tidur atau tempat tamu khusus wanita. Nah, namun ketika Bung Karno sudah menjadi seorang presiden, ruangan ini atau kamar tidur ini dialihfungsikan menjadi kamar tidur dari putra putri dari Bung Karno. Nah, dari kamar tidur di sini terdapat ranjang serta tirai-tirai dan kasur. Selanjutnya, di sisi kanan terdapat salah satu atau sebuah cermin dan di bawahnya ada sampul yang digunakan pada masa itu. Ruangan selanjutnya yaitu kamar tidur orang tua dan kamar tidur Bung Karno. Di sini adalah ruang utama tempat tidur ayah dan ibunda Soekarno, tetapi kemudian menjadi kamar tidur Soekarno pada masa ia ada di Blitar. Saat ibundanya wafat pada tanggal 13 September 1958 hingga kunjungan terakhirnya pada tahun 1964. Di sini ada berbagai macam properti, yaitu ada foto pada zaman dahulu, pada masa Bung Karno, masa kecilnya, keluarganya, dan di sebelahnya yaitu ada radio, ada patung-patung. Di sini juga kita di kamarnya ada toilet. Nah, ini dia toiletnya. Di sini ada wastafel. Oke, jadi teman-teman, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Istana Gebang, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang pertama, yaitu dengan Bu Elsa. Iya. Nah, jadi kita mulai saja untuk pertanyaannya ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, jadi menurut zaman dahulu, Istana Gebang itu sudah ada atau sudah terbangun atau bagaimana Bu? Terbentuknya sejak awal gitu. Jadi Istana Gebang ini dulu adalah rumahnya orang Belanda yang bernama Christian Fortin dan beliau bekerja di PT KAI. Jadi kalau bangunan ini itu dari tahun 1884. Jadi sebelum dihuni sama keluarganya Bung Karno ini sudah ada. Gebang sendiri nih, apakah bisa memberikan kayak manfaat untuk pengunjung ataupun generasi muda dalam tanpa pengetahuan edukasi atau yang lainnya Bu? Jadi semisal biasanya nih ada yang pengunjung ke sini kan minta dipandu, itu pasti kita lakukan untuk mandu. Tapi semisal ada yang Pak saya ke sini nanyain foto-foto kayak gitu, ya pasti kita biarkan aja. Jadi kita di sini memfasilitasi untuk pemandu. Nah, kita akan mewawancarai pengunjung dengan atas nama Ibu Tanti. Iya, itu. Ibu Tanti. Saya akan mewawancari sebagai berikut. Yang pertama yaitu, menurut Ibu, apa alasan Ibu mengunjungi Istana Gebang?
Alasan yang pertama karena ini kita berangkat dari instansi ya, kita menghantarkan anak-anak untuk mengunjungi salah satu tempat-tempat sejarah. Kalau untuk alasan pribadi saya juga walaupun tinggal di Blitar tapi saya belum pernah masuk ke Istana Gebang, jadi baru pertama kali ini. Jadi ingin tahu dalamnya itu sebenarnya ada apa. Taunya kalau setiap hari kan lewat saja. Ki apa ya? Jerone ki peninggalan-peninggalan apa? Baik, yang nomor 2, sebagai pengunjung, apakah menurut Ibu perlu ada upaya pelestarian yang lebih spesifik untuk menonjolkan Istana Gebang ini? Secara spesifik apa ya? Mungkin lebih kepada promosinya ya. Kita yang warga Blitar aja kurang tahu Istana Gebang itu apa. Terus istilahnya apa ya? Kurang promosinya aja kalau untuk itu. Jadi kurang familiar ya. Taunya cuma makam tapi Istana Gebang kita kurang. Baik, yang nomor 3, menurut Ibu sejauh mana Istana Gebang berhasil memberikan pemahaman dan pengetahuan pada generasi muda, entah itu tentang edukasi, pendidikan, sejarah maupun ekonomi? Tadi setelah kita diberi petunjuk sama mbaknya itu ya, kita tahu kalau Istana Gebang itu ternyata tempat singgahnya Bung Karno, masa kecilnya Bung Karno, orang tua Bung Karno. Jadi mungkin anak-anak tahu, oh Istana Gebang itu nggak hanya sebuah rumah saja, tapi ternyata itu banyak menyimpan sejarah-sejarah. One is the loneliest number that you'll ever do.